juga mohon maaf kepada semua kalau saya punya salah. Dan saya sangat menyesal atas kejadian itu. Semoga maaf. Ketiga, ketenangan Dul ternyata menular pada sang ayah. Ahmad Dhani pun terlihat begitu kalem dan rileks, bahkan masih sanggup menebar canda dengan para wartawan, menggoda dengan menunjukkan koleksi ularnya. Lebih ke mendukung. Dul melihat langsung dua bangkai mobil yang terlibat kecelakaan. Benarkah Dul trauma? Mungkinkah Dhani melelang bangkai mobil Dul demi mendapatkan uang untuk pengobatan? Dibawa mau kita lelang untuk biaya pengobatan. Maya Estianti dan Mulan Jamila bereaksi berbeda atas kasus Dul. Apa tanggapan Maya dan Mulan soal Dul? Aku udah siap nih, dari pagi jam 7 udah siap standby kan. Nggak taunya Mas Dhaninya baru berangkat ke Polda jam 12. Waduh, nggak tahu sih. Ya nggak ngerti. Kabar Ayu sudah bersalin semakin menguat setelah keluarga menutup rapat semua akses. Benarkah demi menghindari kejaran Angie? Bagaimana dengan selembar foto bayi perempuan ini? Maaf ya, baik, alhamdulillah. Ya, baik banget. Pas besinya masuk itu dulnya kemana gitu kan? Tuh sih, misalnya ke awakmu nang kono buri yo, lewat Pingsan mas, orang lewat mana ya? Lanjut, Out langsung. Pemirsa Kabar Kabari, kita akan melihat bangkai mobilnya Dul. Ini sebuah formalitas ya. Formalitas bahwa menuju ke persidangan itu harus jelas bahwa ini adalah benar-benar barang bukti. Halo Dan. Bukan hal gampang bagi bocah bernama Abdul Qadir Jailani alias Dul untuk menatap langsung dua bangkai mobil bekas kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang itu. Sambil berjalan tertatih di topang tongkat, Dul tampak terkesima melihat sedan kesayangan yang hancur lebur dan juga Grand Max di sebelahnya. Bocah berumur 14 tahun itu lebih banyak diam. Sangat mungkin terbayang lagi malam naas ketika mobilnya kehilangan kendali dan terbang menghantam besi pembatas jalan sebelum akhirnya menghempas mobil Grand Max yang tengah melaju di jalur lain. Noval sini nih. Posisi tadi dicopot. Karena jam itu ecunya. Udah terbayang kan? Nanti sidang kita nggak lihat ini lagi loh, ya? Stikernya udah pada copot tuh. Kali ini aja kita lihat. Itulah untuk pertama kalinya Dul dan juga Ahmad Dhani melihat langsung kondisi mobil-mobil maut itu. Keduanya hampir kehilangan kata. Bahkan Dhani sendiri mengaku sulit membayangkan kondisi putranya saat itu. Dulnya kemana pas besinya masuk itu dulnya kemana gitu? Coba, ya kan? Jadi ini aslinya masuk dalam sih. Dikeluarin ini. Keluar itu Pak. Hah? Iya. Iya. Loh sih, misalnya ke awakmu nang kono buri yo, lewat Pingsan mas, orang lewat mana ya? Lanjut, Out langsung. Tidakkah Dul trauma menatap dua bangkai mobil itu? Entahlah, putra bungsu Ahmad Dhani itu memang diwajibkan pihak kejaksaan untuk melihat langsung bangkai mobil tersebut guna penelitian berita acara pemeriksaan. penelitian, bukan pemeriksaan. Jadi hari ini apa? Karena kejaksaan itu tugasnya bukan memeriksa, Mas. Pemeriksaan itu adalah tugas polisi. Iya. Mencocokkan, Mas. Ya. Dari pihak penyidik hari ini secara resmi sudah menyerahkan
baik tersangka maupun barang bukti. Berikut ini beberapa fakta menarik seputar kondisi Ahmad Dhani dan Dul pasca dilimpahkannya berkas kecelakaan ke Kejaksaan. Pertama, Ahmad Dhani menolak keras putranya ditahan di sel Kejaksaan Jakarta Timur. Tidak seperti umumnya kasus kecelakaan yang memakan korban, Dul tidak pernah menjalani penahanan. Bahkan sudah terbetik kabar, sepanjang persidangan digelar, Dul tetap akan tinggal bersama ayahnya di rumah Pondok Indah. Ya pasti sama orang tuanya dong. Tetap sama Ya, artinya setelah ini dia pulang. akan pulang Ya, sama orang tua. ya. Sambil Iya. Alasan tidak dilakukan penahanan banyak. Tidak melarikan diri, ada jaminan orang tua, tempat tinggal yang jelas. Dan ini anak-anak. Udah itu saya kira nggak ada masalah. Kedua, Dul terlihat sudah siap menghadapi persidangan meski kondisinya belum pulih 100%. Ia bahkan tidak sungkan minta maaf kepada publik dan keluarga korban atas perbuatannya. Dan saya juga mohon maaf kepada semua kalau saya punya salah. Dan saya sangat menyesal atas kejadian itu. Saya minta maaf. Ketiga, ketenangan Dul ternyata menular pada sang ayah. Ahmad Dhani pun terlihat begitu kalem dan rileks, bahkan masih sanggup menebar canda dengan para wartawan, menggoda dengan menunjukkan koleksi ularnya. lebih ke mendukung. Keempat, Dhani ingin melelang bangkai mobil sedan bekas kecelakaan maut si Dul dan memakai uangnya untuk biaya pengobatan. Nanti kita mau lelang nanti. Ya. Itu haknya. Yang mau dilelang. Untuk biaya pengobatan. Seandainya Sidul harus dibui, tentu sebuah pukulan hebat bagi Ahmad Dhani, apalagi kondisi Dul belum pulih 100%. Ke depan, fokus hidup Dhani bakal terpecah antara mengurus sidang Dul dan karirnya di jagat hiburan. Lantas bagaimana dengan sikap mantan istrinya, Maya Estianty? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Sama Dul BBB-an, jadi ya nggak masalah. Nggak tahu sih, ya nggak ngerti. Kondisi Abdul Qodir Jailani yang belum sehat 100% dan sudah harus menghadapi persidangan membuat prihatin beberapa orang di sekitar Ahmad Dhani. Dua pihak yang paling terpukul tidak lain adalah Maya Estianty dan sang ibu tiri, Mulan Jamila. Mereka berdua menunjukkan reaksi yang rata-rata hampir sama, mencoba bersikap tabah terhadap kalam nasib yang tengah tidak beruntung dialami Dul. Apalagi Dhani mengakui putra bungsunya secara psikis masih terganggu, meskipun secara fisik sudah hampir pulih. Secara psikologi saya belum tahu, belum ngecek. Nah itu fisiknya, Hah? kakinya. Kakinya lumayan sembuh lah. Maya Estianty mengakui dirinya mencurahkan perhatian pada diri Dul, bahkan sudah menjadi kebiasaannya setiap bangun pagi selalu menyapa anak-anaknya. Kemarin ia pun sudah berniat mengantarkan Dul ke kejaksaan, tetapi batal karena Dhani memundurkan waktu. Tadi saya sudah siap menghantar ke sana pagi-pagi. Terus kemudian harusnya jadwal jam setengah 11. Aku udah siap nih, dari pagi jam 7 udah siap standby kan. Nggak taunya Mas Dhaninya baru berangkat ke Polda jam 12. Berbeda dengan Maya yang secara langsung terikat batin dengan Dul, Mulan sang ibu tiri terkesan lebih santai. Ibu tiga anak itu enggan berbicara terbuka soal kasus hukum Dul. Waduh, nggak tahu sih. Ya nggak ngerti. Mulan lebih suka berbicara soal bakat bermusik yang dimiliki putri bungsunya Syafia yang kini banyak menyerukan dirinya. Mulan memang tengah berbunga-bunga bersama putrinya seperti yang kami rekam beberapa waktu lalu. Mungkin bundanya makeup, pas nyanyi juga ngeliat. Lama-lama dia kayak
suka banget gitu kalau misalnya aku mau nyanyi pakai baju udah dipakai nih baju, ditarik-tarik sama dia suruh lepas. Aku mau pakai baju itu, akhirnya dia yang pakai, aku mesti nyari lagi baju yang lain.